Kali ini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Pertama, kalau siklus hidrologi itu dimulai dari ini, proses penguapan dari air laut, sungai, danau itu kemudian akan menguap karena adanya sinar matahari, menguap terus ke awan. Nah, proses penguapan itu ada 3 macam. Yang pertama evaporasi, respirasi, dan transpirasi. Evaporasi itu proses penguapan air laut, sungai, dan danau ke awan. Lalu respirasi itu proses penguapan dari kita, manusia dan hewan. Kemudian transpirasi itu dari tumbuhan, penguapan dari tumbuhan. Setelah menguap, ditampung di awan, kemudian awan putih itu berubah menjadi awan hitam. Itu namanya adalah proses kondensasi. Nah, karena awan hitam itu sudah tidak kuat untuk menampung bintik-bintik air, kemudian turunlah hujan. Namanya prosesnya adalah presipitasi. Kemudian air hujan akan masuk ke dalam tanah. Prosesnya ada proses infiltrasi. Proses masuknya air hujan ke dalam tanah. Hujan juga akan masuk ke tumbuhan, lalu ke sungai. Nah, air yang ada di sungai nanti akan ke laut. Nah, prosesnya namanya adalah runoff gitu. Nanti kalau udah sampai di laut, nanti juga akan ada proses penguapan lagi. Di danau juga nanti ada proses penguapan lagi. Pokoknya itu muter. Jadi kalau udah sampai di danau, laut, sungai itu akan terjadi proses penguapan lagi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bermain kartu hidrologi, di mana dalam satu kartu ini terdapat jawaban dan juga ada soal. Cara bermainnya, kalian mengambil kartu ini terserah, kemudian kalian mencari pasangannya. Misalnya kalian mendapatkan ini, uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul di angkasa kemudian turun menjadi. Nah, kalian harus mencari jawabannya di dalam kartu ini, kemudian kalian susun. Lalu dilihat lagi bawahnya ada soal, kalian mencari lagi. Begitu cara bermainnya. Nah, kalau sudah tahu permainannya, siapa yang mau main duluan? Saya. Oke, Fatkul main duluan. Nah, kalian sudah siap main? Ayo ambil kartunya. Soalnya, air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini dikarenakan air mengalami, ayo jawabannya apa? Perputaran, betul. Terus soal selanjutnya. Nah, sudah selesai? Oke.
teman-teman, kita akan melakukan praktek pengujian kompor tenaga surya. Kita akan mencoba mencairkan mentega. Nah, di sini ada kaca. Kaca ini berfungsi untuk menyimpan panas dari sinar matahari di dalam ruangan, menjaga agar suhu di dalam ruangan itu tetap panas. Nah, ini ada aluminium foil yang berfungsi untuk memantulkan panas ke kaca agar sampai ke dalam. Kita tunggu menteganya. Sudah hampir mencair. Nah, ini menteganya sudah mencair dengan sempurna. Nah, kalian kan tadi sudah praktek untuk mencairkan mentega. Bagaimana kelemahan dari kompor tenaga surya? Halo teman-teman, sekarang saya akan belajar tentang pembiasan cahaya. Misalnya pensil yang telah dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Jika kita angkat, pensil ini tidak terlihat bengkok, tapi jika kita masukkan ke dalam air akan terlihat bengkok.